لا إله إلا الله. Muazin adalah orang yang mengumandangkan azan dan memiliki banyak keutamaan. Seorang muazzi akan mendapat pahala sehingga tubuhnya diharamkan untuk menyentuh api neraka. Selain itu, ada beberapa keutamaan lagi menurut beberapa hadis. Semua makhluk yang mendengar akan menjadi saksi kebaikannya kelak. Ketika azan dikumandangkan oleh muazzi, semua yang mendengar baik hewan, jin, dan manusia nantinya akan menjadi saksi untuk azan yang diserukannya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepada Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Soso'ah Al-Ansari, "Sesungguhnya saya melihat kamu menyukai kambing dan daerah pedalaman. Maka jika kamu berada di antara kambing-kambingmu atau di pedalaman lalu engkau mengumandangkan azan, maka keraskan suaramu dengan azan tersebut, karena sesungguhnya tidaklah mendengar suara muazin baik itu jin, tidak pula manusia dan tidak pula sesuatu apapun kecuali akan bersaksi untuknya pada hari kiamat." Abu Sa'id berkata, "Saya mendengar hal ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Hadis riwayat Al-Bukhari. Diampuni dosanya sesuai suaranya dan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya akan bersalawat untuk orang-orang yang berada di saf yang terdepan. Muazin akan diampuni dosanya sepanjang suaranya, dan dia akan dibenarkan oleh segala sesuatu yang mendengarkannya, baik benda basah maupun benda kering, dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang salat bersamanya." Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad dinyatakan sahih oleh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan ampunan kepada para muazin. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung mendoakan para muazin yang mengumandangkan azan serta meminta Allah agar para muazin diberikan petunjuk. Berikut hadisnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Imam adalah penanggung jawab dan muazin adalah yang diberi amanah. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para imam dan ampunilah para muazin." Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Adapun adab melaksanakan azan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Kriteria muazin: muslim dan berakal, baik agamanya. Diutamakan orang dewasa, namun jika terpaksa anak kecil tidak mengapa. Memiliki sifat amanah, tidak menerima upah azan. Suara muazin lantang dan merdu. Ketentuan dan tata cara azan: muazin disunahkan suci dari hadas besar dan kecil. Berdiri. Muazin menghadap ke arah kiblat ketika mengumandangkan azan. Melakukan azan di tempat tinggi, atau dengan pengeras suara. Memperhatikan tajwid, memperlambat azan dan mempercepat iqomah. Meletakkan jari-jari di telinga ketika azan. Menengok ke kanan dan ke kiri ketika hayya 'alatain. Apabila muazin mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, disunahkan menjawabnya dengan lafal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang artinya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Apabila muazin mengucapkan as-sholatu khairum minan naum dalam azan subuh, disunahkan menjawabnya dengan lafal sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasi syahidin, yang artinya benarlah engkau dan baguslah ucapanmu dan saya termasuk orang-orang yang menyaksikan kebenaran itu. Jika kalian mendengar muazin, maka jawablah seperti apa yang ia katakan, kemudian bersalawatlah untukku, karena barang siapa yang bersalawat untukku, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali.
Kemudian mintakanlah pada Allah untukku al-wasilah, karena ia adalah satu kedudukan di surga yang tidak pantas diperoleh kecuali untuk seorang hamba Allah, dan aku berharap bahwa akulah hamba Allah itu. Barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka akan mendapat syafaatku. Hadis riwayat Muslim.